Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Pada video ini kita akan membahas materi limit fungsi trigonometri. Kalau sebelumnya mungkin kalian sudah pernah pelajari tentang limit fungsi aljabar. Untuk saat ini kita akan belajar limit fungsi trigonometri yang diajarkan di kelas 12 SMA dan MA sederajat. Nah, pada pembahasan kali ini saya sudah menguraikan soal-soal mulai dari tingkat mudah, sedang, dan sulit. Oke, sebelum kita mengerjakan soal, coba perhatikan dulu bentuk-bentuk dari limit fungsi trigonometri berikut ini. Nah, di sini sudah saya uraikan dalam bentuk bagan. Yang di sebelah kiri ini, semua nilai yang ada di dalam lingkaran ini adalah jawabannya A per B. Silakan kalian lihat, kalian perhatikan, kalian amati. Tidak perlu dihafalkan ya. Kalian lihat saja, insya Allah kalian bisa ingat. Nah, semua jawabannya ini yang bertanda huruf merah ini adalah jawabannya A per B. Yang di sebelah kanan semua jawabannya ini adalah 1. Oke, kita lanjut. Kalau kalian belum memahami, silakan stop videonya, kemudian kalian perhatikan lagi. Dan kita lanjut ke pembahasan soal. Ya, bagian pertama soal mudah. Sekarang perhatikan. Yang pertama, limit sin 2x per 5x untuk x mendekati 0. Nah, bentuknya ini seperti yang ini ya. Nah, berarti jawabannya itu adalah 25, yaitu 2 per 5. Oke? Soal berikutnya. Limit 2 sin kuadrat x per 4x kuadrat untuk x mendekati 0. Nah, bentuknya itu seperti yang mana? Seperti yang tadi itu ya? Yang ini. Nah, berarti ini 2-nya tetap. Berarti ini nilainya adalah 1. Ya, sin kuadrat x per x kuadrat nilainya adalah 1. Berarti 2 per 4 dikali 1 ini ya. Jadi jawabannya adalah 1/2. Nah, selanjutnya limit sin px dikurang pi per tan x dikurang 1 untuk x mendekati 1. Bentuknya itu seperti ini. Nah, jadi walaupun di sini x ya, tidak masalah, ini hanya simbol saja. X ini boleh A, boleh B, boleh Y, atau X ini boleh X kurang 1, X kurang 2, boleh. Yang penting atas dan bawahnya itu sama, kita ambil koefisiennya di samping. Nah, berarti ini kalau kita mau uraikan limit sin pi-nya kita keluarkan jadi X dikurang 1 per ini tan X dikurang 1 untuk x mendekati 1. Nah, di sini di sampingnya adalah pi, di bawahnya di sampingnya adalah 1. Jadi jawabannya adalah pi per 1 atau pi saja ya. Oke. Soal selanjutnya. Limit 5x per cos 4x kali sin 3x. Nah, kalau 0 ini, kalau x-nya ini kita gantikan dengan 0, ini 0, ini juga 0, berarti jawabannya sin 0 berapa? Sin 0 itu 0, berarti kalau dikalikan juga 0, berarti 0 per 0. Nah, kalau cosnya yang kita ganti, x-nya ganti dengan 0, jadi cos 0. Cos 0 adalah 1, berarti ini tidak perlu kita ubah, yang kita ubah adalah yang ini. Ya, berarti kalau mau diuraikan, limit x mendekati 0, jadi ini boleh jadi cos 4x kali 5x per sin 3x ya. Nah, x-nya kita ganti dengan 0, berarti cos 0. Cos 0 yaitu 1. Jadi 1/1 juga 1. Kemudian dikali. Nah, kalau bentuknya seperti ini tinggal lihat yang di sampingnya saja koefisiennya. Bentuknya seperti yang ini ya. Berarti 5/3. 5/3. Jawabannya adalah sama 5/3. Oke, bagaimana? Masih mudah ya, karena soalnya mudah. Selanjutnya kita kerjakan soal yang tingkat sedang. Nah, soal pertama. Limit tan 2x kali sin kuadrat 8x per x kuadrat kali sin 4x untuk x mendekati 0. Nah, ini gimana penjabarannya nih? Coba perhatikan.
tan 2x ini boleh kita pasangkan dengan sin 4x ini. Ini kita pasangkan dengan ini. Kemudian sin kuadrat 8x dengan x kuadrat. Jadi boleh kita jabarkan dulu, kita pisahkan. Limit. Jadi kalau x-nya itu belum diganti, belum disubstitusi, limitnya masih dituliskan ya. X mendekati 0. Kemudian tan 2x per, boleh sin 4x nya boleh di bawahnya, sin 4x kemudian dikali dengan, sin kuadrat 8x per x kuadrat ini tidak boleh langsung dibagi 8 dibagi 1, tidak boleh, karena petunjuknya itu harus sama ya, koefisien x kuadrat itu harus sama dengan koefisien x yang di dalam sin. Kalau tidak sama berarti kita pisahkan dia menjadi, kalau sin kuadrat 8x itu sin 8x dikali sin 8x. Ya, ini boleh per, di sini kan x kuadrat. X kuadrat itu kan x kali x, berarti x kali x. Nah, kalau bentuknya seperti ini kan boleh langsung. Ini jawabannya 2/4 dikali, ini jawabannya di sini kan 1. Jadi 8 kali juga 8 ya, bentuknya yang ini ya. Oke, sama dengan ini, habis tinggal 2 kali 2 4 kali 8 32. Oke, jawabannya 32. Selanjutnya nomor 2, limit sin x per 2x kuadrat dikurang 2x untuk x mendekati 0. Nah, ini sepertinya ini harus diuraikan dulu ya. Jadi limit sin x per, ini kalau diuraikan kita keluarkan 2x, kita keluarkan, kita distributifkan ya. Tinggal di sini tinggal x, kemudian dikurang 2x keluar tinggal 1. Oke. X mendekati 0, berarti ini boleh kita pasangkan sama dengan limit sin x per 2x. Nah, kemudian yang ini kali 1 ya, karena di atas tidak ada angka lagi. Jadi 1 per x kurang 1. X mendekati 0. Nah, kalau bentuknya seperti ini berarti jawabannya adalah 1/2. Kalau yang ini boleh kita ganti x-nya dengan 0, jadi 0 kurang 1 negatif 1. 1 dibagi negatif 1 adalah negatif 1. Maka jawabannya adalah negatif 1/2. Oke. Selanjutnya nomor 3. Limit sin x tambah sin 3x per x cos x untuk x mendekati 0. Nah, penyebut yang di bawah ini berarti dia membagi semua yang pembilang yang ada di atas. Tapi karena cos ini boleh kita tidak ubah, karena cos 0 itu kan 1. Jadi boleh kita keluarkan dulu dia. Tulis dulu limitnya. Limit ya 1 cos ya. Cos x kita keluarkan dulu dia. Berarti yang di dalam tinggal sin x. Ini boleh kita pisahkan juga per x tambah sin 3x per x. Sama ya. Nah, ini x mendekati 0. Oke. Selanjutnya, nah ini jawabannya, kalau kita ganti x-nya dengan 0 jadi 1. 1/1 juga 1. Ini jawabannya 1 kali ya. 1 ditambah sin 3x per x. Berapa? 3. Nah, jadi 1 dikali 1 tambah 3, 4. Jawabannya adalah 4. Oke, semoga masih mudah bagi kalian ya. Nah, selanjutnya soal yang tingkat sulit. Ya, kita kerjakan satu nomor dulu. Limit x kali cos kuadrat 6x kurang 1 per sin 3x tan kuadrat 2x, x mendekati 0. Nah, ini gimana nih? Nah, kita ambil petunjuk dulu.
Ya, di sini ada identitas trigonometri dan perbandingan trigonometri sudut ganda. Sebenarnya banyak petunjuk-petunjuk yang bisa kita gunakan. Kalian boleh lihat di buku juga. Kalau mau dicantumkan semua di sini yang ada mungkin kalian malah bingung. Jadi boleh kalian sambil melihat buku, membaca buku, biar untuk memperdalam, memperluas wawasan kalian. Nah, coba perhatikan. Cos kuadrat 6x dikurang 1. Biasanya itu kalau bentuknya sin dan tan, ya biasanya kita langsung mengerjakan karena sudah ada petunjuk-petunjuk yang memudahkan kita untuk mengerjakan. Tapi kalau ada cosnya, biasanya cosnya ini yang kita ubah. Kita ubah ke dalam sin. Nah, kalau bentuknya cos kuadrat 6x dikurang 1, kira-kira yang mendukung yang mana? Yang berkaitan. Nah, kita boleh lihat di sini karena di sini adalah cos kuadrat x juga. Tapi dia 6x, boleh kita ganti. Jadi kalau kita uraikan ini, jadi sin kuadrat 6x ditambah cos kuadrat 6x sama dengan 1. Nah, berarti satunya ini yang kita pindahkan, sinnya juga kita pindahkan. Jadi cos kuadrat 6x dikurang 1 sama dengan, ini juga dipindahkan menjadi negatif sin kuadrat 6x, gitu ya. Nah, berarti jawabannya ini adalah limit cos kuadrat 6x kurang x, itu jawabannya adalah ini ya, negatif sin kuadrat 6x. Jadi negatifnya ini boleh kita keluarkan dulu, jadi negatif x kali sin kuadrat 6x, ya negatifnya taruh di sini ya, per, ya ini tulis lagi, sin 3x dikali tan kuadrat 2x. Oke, untuk x mendekati 0. Nah, sekarang sudah boleh kita pasang-pasangkan. Ini berpasangan dengan yang di sini, sin kuadrat 6x dengan tan. Nah, jadi limit x mendekati 0. Jadi pertama negatif x per sin 3x kali. Nah, karena ini tidak sama, berarti kita pisahkan dia. Jadi sin 6x dikali sin 6x per, ini juga diuraikan jadi tan 2x dikali tan 2x. Oke, sama dengan ini nilainya ya negatif 1/3 kali, ini nilainya 6 bagi 2 3, kemudian ini juga 6 bagi 2 3. Maka jawabannya adalah ini habis tinggal negatif 1 kali 3 negatif 3. Oke, itu jawabannya. Nah, kita coba kerjakan yang nomor 2. Limit 1 kurang cos 6x per x tan 2x untuk x mendekati 0. Nah, bentuknya berarti cos 6x ini yang akan kita ubah. Yang mendukung di sini yang mana? Petunjuk yang di sini. Yang sesuai, yang berkaitan itu yang ini, cos 2x. Tapi di sini 6x, tidak masalah. Kalau cos 2x, coba perhatikan, kita ubah ke dalam sin, berarti kita ubah ke sini dia. Nah, kita ubah ke sini. Kalau di sini 2x, maka di sini x-nya jadi 1. Artinya yang di sini, nilainya di sini adalah setengahnya dari 2x ini. Jadi kalau di sini 4x, maka di sini 2x. Kalau di sini 6x berarti 3x. Oke. Berarti cos 6x sama dengan ya 1 dikurang 2 sin kuadrat berapa? 3x. Oke. Nah, boleh kita uraikan lagi. Ini pindah, cosnya pindah. Jadi 2 sin kuadrat 3x sama dengan 1 dikurang ini cos 6x. Nah, maka 1 kurang cos 6x itu adalah 2 sin kuadrat 3x. Ya, kita jabarkan di sini. Limit ini menjadi 2 sin kuadrat 3x per, nah, x tan 2x. Berarti sin kuadrat 3x ini kita pisahkan lagi dia. Ini x mendekati 0. Kalau kita pisahkan menjadi, dan duanya ini boleh kita keluarkan di luar. Ya, 2 limit
sin 3x dikali sin 3x juga. Kita bagi di sini x, kemudian di sini tan 2x. Ya, untuk x mendekati 0. Sama dengan 2 dikali, ini jawabannya adalah 3. Kemudian ini jawabannya 3 per 2. Maka jawabannya adalah, ini habis, tinggal 3 kali 3 sama dengan 9. Oke, semoga masih mudah untuk kalian. Kemudian nomor 3. Nomor 3, limit sin x kurang 1 dikali 1 kurang cos 6x kurang 6 per x kuadrat kurang 2x tambah 1 kali tan 5x kurang 5. Ya, ini panjang sekali soalnya. Ya, tapi perhatikan baik-baik. Semoga masih mudah juga. Di sini sudah ada sin dan tan. Nah, ini mungkin masih boleh kita pasangkan sin dengan tan. Karena tan ini kan 5x kurang 5, 5-nya boleh kita keluarkan. Nah, ini yang kita akan ubah. Cos, mengandung cos ya. Kita tuliskan di bawah saja. Berarti limit, ya kita pisahkan sinnya dulu dengan tan. Sin x dikurang 1 per tan 5 kita keluarkan ya. 5 jadi x kurang 1 untuk x mendekati 0. Nah, kali limitnya boleh kita tuliskan lagi limit. Nah, penjabaran dari 1 kurang cos 6x kurang 6 itu seperti apa? Coba lihat di petunjuk yang ada. Sepertinya tidak ada yang mendukung. Oh ya, 6x kurang 6 ini boleh kita distributifkan. Jadi 1 dikurang cos 6 dikali, di atas tinggal x kurang 1 per, ini taruh dalam kurung lagi ya, per, kalau di bawah ini berarti ini kita faktorkan dulu ya. Kalau faktornya berarti ini perkaliannya menghasilkan 1, penjumlahannya menghasilkan negatif 2. Berarti negatif 1 kali negatif 1. Ya, berarti x kurang 1, x kurang 1. Atau x kurang 1 kuadrat. Oke. Nah, sama dengan, ini boleh kita langsung selesaikan biar tidak panjang prosesnya. Ini jawabannya adalah 1/5. 1/5. Oke. Nah, ini kalau diuraikan cos 6x kurang 1 uraian seperti yang tadi itu ya. Seperti ini. Jadi kalau kita mau tuliskan lagi cos 6x dikurang 1 itu sama dengan kita ubah ke sini jadi 1 dikurang 2 sin kuadrat. Setengahnya adalah 3x dikurang 1. Ya, 3 ya. Nah, berarti kalau mau diubah dibalik, ini pindah jadi 2 sin kuadrat 3x dikurang 1 sama dengan 1 tetap dikurang, ini pindah ya, jadi kurang cos 6x dikurang 1. Nah, sama seperti ini. Berarti ini bisa kita ubah menjadi 2 sin kuadrat 3x kurang 1. Ini x mendekati 0 juga. Oke, jadi limit x mendekati 0. Ada yang salah ya. Harusnya di sini x soalnya salah. X-nya ini harusnya mendekati 1. Mendekati 1 karena kalau 1 kurang 1 kan jadi 0. Sin 0 0 jadi 0 per 0 di sini. Jadi harusnya 1. X mendekati 1. Berarti di sini 2 sin kuadrat 3 x dikurang 1 per ini x kurang 1 kuadrat. Oke, sampai sini gimana? Bingung ya? Ya, tidak Pak, kita lanjut dulu. Kemudian 1/5 ini bisa kita uraikan lagi. Kita pisahkan dia karena di sini kuadrat, di sini juga kuadrat. Nah, 2-nya ini boleh kita keluarkan duluan. 2 limit sin 3x kurang 1 kali sin 3x dikurang 1. Ya, karena kuadrat ya. Per, ini juga kuadrat di bawah, berarti kita pisahkan juga boleh. X dikurang 1. Di sini juga x dikurang 1. Nah, sama dengan, nah kalau sudah seperti ini kan berarti ini jadi 3, ini jadi 3.
Berarti 1/5 dikali 2 dikali 3 kali 3. Oke, jadi berapa? 18 ya. 2 kali 3. Ya, 18. 18 per 5. Kalau dijadikan pecahan campuran berarti di bawahnya 18 yang bisa dibagi 5 ada 15. 15 bagi 5, 3. Sisanya tadi berapa? 3. 3 per 5. Oke, ini jawabannya. Ya. Oke, jadi gimana? Masih bingung? Kalau masih bingung, boleh kalian tulis di kolom komentar dan kita saling berbagi, saling sharing. Teman-teman yang lain juga boleh saling membantu menjawabkan. Dan untuk memperdalam pengetahuan kalian, boleh kalian latihan mengerjakan soal-soal berikut ini. Ya, jadi ini soalnya. Kalau kalian tahu jawabannya, boleh kalian tulis di kolom komentar, dan teman-teman yang lain juga boleh saling berbagi, saling membantu kalau seandainya ada teman-teman yang menemui kesulitan. Dan kita jumpa kembali lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.